Saudara, pasang musisi Anang Hermansyah dan Ashanty bikin geger sisi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Lantunan lagu Anang Ashanty yang biasanya menghibur masyarakat kini malah dicibir saat tampil usai laga Timnas versus Filipina. Supporter Timnas ini protes, saudara, karena lagu Tanah Airku tak kunjung dinyanyikan usai Timnas menang lawan Filipina. Ya, lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud yang dibawakan musisi Sal Priadi bergema di Stadion Gelora Bung Karno usai laga pertandingan Indonesia melawan Irak pada 6 Juni lalu. Meski saat itu Timnas Indonesia tumbang saat melawan Irak, supporter dan para pemain Timnas tetap kompak bernyanyi bersama untuk membangkitkan kembali semangat para pemain. Ini sudah menjadi tradisi setiap Timnas usai bertanding. Ya, namun situasi berbeda terjadi seusai skuad Garuda berhasil mengalahkan Filipina 11 Juni lalu. Ketika pemain Timnas dan pelatih sudah bersiap berkumpul di tengah lapangan dengan membentuk lingkaran, Anang dan Ashanty sebagai pengisi acara tampil bukan dengan lagu Tanah Airku, melainkan lagu Kebiar-Kebiar dan Rindu Ini. Alih-alih mendapat sambutan, penampilan musisi Anang dan istrinya Ashanty justru mendapat sorakan dari penonton sisi GBK. Mereka protes dan kecewa karena lagu Tanah Airku yang sudah menjadi tradisi tak kunjung dinyanyikan. Apalagi skuad Garuda saat itu berhasil meraih kemenangan atas Filipina. Para supporter kecewa, saudara, karena bukannya lagu Tanah Airku yang dibawakan oleh Anang and Friends, melainkan lagu bertema cinta Rindu Ini. Padahal bernyanyi lagu Tanah Airku ini sudah menjadi tradisi setiap Timnas usai bertanding. Begitu wasit meniup peluit panjang, para pemain tak langsung bergegas ke ruang ganti. Mereka akan mendatangi supporter untuk mengucapkan terima kasih sambil bernyanyi lagu Tanah Airku. Suasana magis ini biasanya paling ditunggu-tunggu karena menjadi momen emosional antar pemain Timnas, pelatih, dan para supporter usai laga pertandingan. Mendengar sorakan dan situasi yang tak kondusif, alhasil Anang pun tak menyelesaikan penampilannya. Begitu Anang berhenti, para supporter dan Timnas menyanyikan lagu Tanah Airku bersama-sama untuk mengobati kekecewaan. Ya, karena menuai protes dari penonton, Anang Hermansyah pun meminta maaf dan mengklarifikasi melalui akun Instagramnya. Anang dan Ashanty mengaku dirinya diundang menjadi pengisi acara untuk menyanyikan beberapa lagu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara dari PSSI. Anang mengaku salah karena tak memahami kultur dan tradisi selebrasi usai Timnas bertanding. Di tanggal 11 diminta untuk mensupport di tanggal 11 dan benar-benar murni kita tidak ada ibaratnya kayak profesional pekerjaan sebagai penyanyi itu nggak ada. Murni kita memang hanya mensupport Timnas Indonesia. Nah, memang salahnya kita tidak terlalu tahu tentang selebrasi kalau misalnya menang tuh harus gimana ya. Kita berharapnya memang harusnya di-brief kan kalau misalnya menang tuh gimana gitu. Jadi kita hanya mengikuti ya apa yang memang diarahkan. Ya, lalu terkait masalah pemilihan lagu, Anang menyebut jika sesuai kesepakatan dengan penyelenggara, Anang dibebaskan untuk menyanyikan 2 lagu, yakni 1 lagu kebangsaan dan 1 lagi milik pribadi. Untuk lagu kebangsaan, Anang memilih menyanyikan lagu Kebiar-Kebiar. Sementara lagu pribadi, Anang memilih lagu Rindu Ini, karena dirasa lagu ini memiliki tempo yang upbeat. Meski demikian, Anang mengaku sempat merasa tidak sreg karena tak sesuai tema. Namun hal ini telah sesuai persetujuan penyelenggara. Apa ya lagu Mas Anang yang
cocok, yang paling ngebeat ya itu Rindu Ini. Tapi kita pas cek sound udah gini, ini euforia bola, kita kayak nggak nyambung gitu. Makanya akhirnya kita ngomong ke tim kita, Mas boleh nggak itu tentatif gitu. Tapi balik lagi pas kita ngomong dari mereka udah di ACC, udah tangan sesuai rundown. Lewat Instagramnya, Anang juga mengklarifikasi jika inisiatif untuk menghentikan penampilan adalah berasal dari dirinya, bukan dari panitia. Anang saat itu meminta berhenti pada panitia karena merasa penampilan ini tidak sesuai momentum dan suasana yang tidak kondusif. Karena aku beberapa kali ngasih kode untuk stop, tapi tetap nggak di stop juga sama aku. Udah ngomong ke tim aku sih, bukan ke panitia, stop gitu. Akhirnya karena nggak di stop, aku mundur. Aku bilang ke tim aku nggak berani. Akhirnya mereka kan pakai HP. Aku bilang tolong di stop nggak, gitu. Aku udah agak kayak gitu, baru di stop. Jadi bukan kita diberhentikan lagi, tapi kita yang meminta untuk berhenti karena pas lagu geber-geber masih maksudnya masih aman, masih nggak ada masalah. Begitu lagu kita nyanyi sendiri itu kita kayak merasa juga, ya kita ngapain sih nyanyi, orang udah mulai euforia. Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo menyatakan penampilan Anang Assanti di luar agenda resmi pertandingan dan atas inisiasi penyelenggara guna menghibur penonton di SUGBK. Menurut Dito, Anang Assanti merupakan penyanyi yang digemari masyarakat. Namun ada kesalahpahaman sehingga lagu yang dibawakan tak sesuai dengan suasana euforia setelah Indonesia mengalahkan Filipina. Adalah sebuah inisiasi yang dilakukan oleh penyelenggara dalam rangka mendorong sisi entertainment-nya. Jadi nanti sebenarnya awalnya kan bagus lagu kebangsaan. Mungkin nanti kita akan meminta ke depan konsepnya tetap sama, mungkin tapi pemilihan dari lagunya yang nuansanya sesuai dengan kondisi. Anang Assanti ini merupakan salah satu artis nasional yang saya rasa juga sangat digemari masyarakat Indonesia dan lagu-lagunya juga sangat baik. Nah, mungkin kemarin sedikit miss karena tiba-tiba lagunya romansa, tapi kita lagi menang. Ya, saudara, semua pihak ingin merayakan dan menjadi bagian dari pesta kemenangan Timnas Indonesia, termasuk Anang. Apalagi skuad Garuda pada malam itu sukses mencetak sejarah, menumbangkan Filipina 2 gol tanpa balas dan berhasil menyegel tiket putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol Tom Haye dan Rizky Ridho menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan ada momen menarik usai laga Timnas melawan Filipina. Usai laga berakhir, Tom Haye yang menjadi man of the match menghampiri keluarganya di tribun barat Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia langsung memeluk sang ayah. Keduanya tampak emosional dalam pelukan hangat. Ia juga memberikan jersey yang dikenakan kepada keluarganya. Yes, for me, I think it's a really special night. My first goal for Indonesia at home in this game. All my family is here, my friends, my family from Jakarta is here. So to celebrate a night like this with everyone here is, it's really special for me. Presiden Joko Widodo mengaku senang dan bersyukur atas lolosnya Timnas Garuda ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jokowi menyebut ini sebagai sebuah sejarah Indonesia yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus putaran final Piala Asia 2027. Saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga nih Pak Piala AFC 2000 Piala Asia 2000. Ya semuanya kita syukuri yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi kita syukuri. Tapi saya melihat kerja keras, usaha keras dari para pemain tadi luar biasa. Luar biasa. Baik Pak, pada pertandingan malam ini
Semuanya baik lah, saya nggak jangan memilih satu-satu. Sepanjang pertandingan kan ada Semua baik, semua baik. sepanjang Dengan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Filipina, Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Perjuangan timnas meraih tiket Piala Dunia tentu tidaklah mudah. Namun masih ada waktu bagi skuad Sinteyong berbenah dan mematangkan permainan sebelum laga pertama babak ketiga kualifikasi pada September mendatang. Saudara, usai jeda informasi berikutnya di berita utama, komplotan pencuri motor menggunakan mobil mewah terekam kamera CCTV. Informasi selengkapnya, berita utama segera kembali.